Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan kami dari SKD A7 akan mempresentasikan student project kami, yaitu imobilisasi lama pada usia lanjut. Berikut adalah daftar nama dari kelompok SKD A7. Baik, perkenalkan nama saya Putu Gangga Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari imobilisasi lama pada usia lanjut. Seiring berjalannya waktu, semua manusia akan mengalami proses penuaan atau aging. Aging dikaitkan dengan perubahan fisiologi, biologi, lingkungan, psikologis, perilaku, dan sosial yang dinamis pada lansia. Lansia dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan karena telah dipandang sebagai orang yang mengalami masa kemunduran. Menurut data yang disampaikan oleh WHO, terdapat sebesar 703 juta lansia dari keseluruhan populasi yang ada di dunia. Pesatnya pertumbuhan dari populasi lansia sebanding dengan peningkatan berbagai macam masalah kesehatan yang diderita. Salah satunya adalah imobilisasi atau kejadian jatuh. Lebih dari 30% lansia berusia 65 tahun setiap tahunnya mempunyai pengalaman jatuh. Lansia yang berusia di atas 85 tahun berisiko 3 kali lebih besar mengalami kejadian jatuh berulang. Hal tersebut menandakan pentingnya mengetahui tanda dan gejala, pencegahan, serta pengobatan pada imobilisasi agar tenaga kesehatan dapat bertindak atau memberi penanganan lebih cepat kepada lansia yang mengalami kejadian tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayandiah Paramadewi dengan 3 digit NIM terakhir 189. Selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, yang menjadi permasalahan dalam pembuatan student project ini adalah yang pertama, bagaimana definisi, jenis, etiologi, epidemiologi, patofisiologi dari imobilisasi lama pada lansia. Yang kedua, bagaimana tanda dan gejala dari imobilisasi lama pada lansia. Yang ketiga, bagaimana pencegahan dari imobilisasi lama pada lansia. Yang keempat, bagaimana pengobatan dari imobilisasi lama pada lansia. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan. Yang menjadi tujuan dalam pembuatan student project ini adalah yang pertama, untuk mengetahui definisi, jenis, etiologi, epidemiologi, patofisiologi dari imobilisasi lama pada lansia. Yang kedua, untuk mengetahui tanda dan gejala dari imobilisasi lama pada lansia. Yang ketiga, untuk mengetahui pencegahan dari imobilisasi lama pada lansia. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengobatan dari imobilisasi lama pada lansia. Selanjutnya, adapun manfaat dalam pembuatan student project ini. Yang pertama, untuk mengetahui imobilisasi lama pada lansia secara umum. Dan yang kedua, sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi tentang imobilisasi lama pada lansia secara umum. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aston Glegnu dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari imobilisasi lama pada lanjut usia. Nah, imobilitas. Imobilitas adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan. Nah, imobilisasi juga dapat diartikan sebagai hilangnya gerakan anatomis karena terjadi perubahan fungsi biologis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, orang lanjut usia atau lansia didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas. Nah, secara global, populasi lansia diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Cepatnya pertumbuhan populasi lansia sebanding dengan peningkatan berbagai macam masalah kesehatan yang diderita di lanjut usia. Nah, oleh karena itu, angka kejadian imobilisasi lama pada lanjut usia juga akan mengalami peningkatan. Karena imobilisasi lama pada lanjut usia akan mengakibatkan dampak yang buruk terhadap lansia. Nah, keluarga ataupun caregiver yang merawat lansia diharapkan dapat memahami efek lanjut dari imobilisasi lama ini. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Agung Senjapatma Dewi dengan 3 digit terakhir 244. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis imobilitas. Yang pertama yaitu imobilitas fisik. Menurut North American Nursing Diagnosis Association atau NANDA, imobilitas fisik merupakan suatu keadaan di mana terjadinya keterbatasan dalam melakukan gerakan fisik tubuh yang sifatnya independen dan juga terarah baik pada satu maupun lebih ekstremitas tubuh. Terjadinya imobilitas fisik pada lansia disebabkan karena adanya perubahan fisiologis tubuh, seperti pertambahan usia dan penyakit kronik yang tentu akan menyebabkan
para lansia menjadi membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Yang kedua yaitu imobilitas emosional atau psikologi, merupakan suatu keadaan yang terjadi pada seseorang yang mengalami pembatasan secara emosional yang disebabkan karena adanya perubahan secara mendadak pada individu dalam menyesuaikan diri. Terjadinya imobilitas emosional ini disebabkan karena adanya pertambahan usia, penyakit kronis, dan juga jenis imobilitas lain. Imobilitas lain tersebut yaitu contohnya yaitu imobilitas fisik. Imobilitas fisik akan menyebabkan quality of life dari para lansia menjadi menurun. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap psikologi dari para lansia tersebut. Jadi diperlukan adanya terapi suportif untuk membantu para lansia tersebut agar quality of life-nya mereka agar tetap terjaga. Yang ketiga yaitu imobilitas sosial, merupakan suatu keadaan yang terjadi pada individu yang mengalami pembatasan interaksi sosial dengan orang lain. Terjadinya imobilitas sosial ini sama seperti imobilitas psikologi, yaitu disebabkan karena adanya pertambahan usia, kemudian penyakit kronik, dan juga imobilitas lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rosso, Andrea, dan kawan-kawan, adanya mobilitas fisik ataupun mobilitas psikologi yang rendah ataupun tidak sama sekali akan berpengaruh juga terhadap interaksi sosial dari para lansia dengan lingkungan sekitarnya. Perkenalkan, saya Iman Mulyastawa dengan 3 digit terakhir 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi. Baik, penyebab dari imobilisasi lama pada lansia disebabkan oleh beberapa faktor, yakni gangguan muskuloskeletal, gangguan kardiovaskular, dan gangguan respirasi. Nah, gangguan muskuloskeletal adalah sekumpulan gangguan yang terjadi pada struktur atau organ seperti otot, tulang, saraf, tendon, serta persendian. Nah, gangguan ini menimbulkan rasa yang nyeri dan tidak nyaman saat beraktivitas, dan beban yang terjadi dalam waktu yang panjang dan berulang. Nah, beberapa penyakit gangguan muskuloskeletal yang terjadi pada lansia diantaranya osteoporosis, atrofi, kontraktur, kekakuan sendi, dan juga fraktur. Yang kedua, gangguan kardiovaskular. Nah, gangguan kardiovaskular adalah gangguan pada sistem kardiovaskuler, baik pada jalur utama, yaitu sirkuit paru yang mengedarkan darah melalui paru-paru, dan sirkuit sistemis yang melayani kebutuhan jaringan-jaringan tubuh. Nah, contoh penyakit dari gangguan kardiovaskuler diantaranya aritmia, gangguan jantung koroner, kardiomiopati, stroke, dan lain-lain. Kemudian gangguan sistem respirasi. Gangguan sistem respirasi dapat disebabkan oleh infeksi dan bakteri ataupun benda asing yang masuk ke sistem respirasi. Nah, beberapa penyakit sistem respirasi pada lansia diantaranya adalah pneumonia, bronkitis, asma, penurunan gerak pernafasan, atelektasis, dan lain-lain. Jadi mobilisasi lama bisa terjadi pada semua orang, tetapi kebanyakan pada orang-orang lanjut usia atau pada pasien-pasien operasi yang membutuhkan tirabaring yang lama, serta juga pada beberapa penyakit yang membutuhkan pembatasan aktivitas fisik untuk waktu yang lama, seperti kelumpuhan, ada penyakit kronis, cacat tubuh, dan lain-lain. Berbagai komplikasinya sangat berpengaruh pada organ-organ vital tubuh dan juga membutuhkan penanganan dini. Dampak mobilisasi lama terutama di detritus mencapai 11% dan terjadi dalam kurun waktu 2 minggu, di mana perawatan emboli paru berkisar 0,9%, di mana tiap 200.000 orang meninggal tiap tahunnya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Santoni dengan 3 digit ke-9. Saya akan menjelaskan patofisiologi. Yang pertama adalah perubahan metabolisme, di mana mempengaruhi metabolisme endokrin, resepsi kalsium, dan fungsi gastrointestinal. Pertama, sistem endokrin, di mana menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mempertahankan dan meregulasi fungsi vital. Imobilisasi juga mengganggu fungsi metabolisme normal seperti menurunkan laju metabolisme, mengganggu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, dan menyebabkan gangguan gastrointestinal seperti nafsu makan dan peristaltik bekukan. Kemudian perubahan pernafasan. Komplikasi pernafasan yang paling umum yaitu
atelektasis atau kolapsnya alveoli dan pneumonia hipostasis atau inflamasi pada paru akibat statis atau bertumpuknya sekret. Pada atelektasis, sekresi yang terdapat pada bronkius atau bronkus dan jaringan paru distal kolaps karena udara yang masuk diabsorpsi dapat menyebabkan hipoventilasi. Lalu pada pneumonia hipostasis sering menyebabkan mukus sebagai tempat yang baik untuk bertumbuhnya bakteri. Ketiga, perubahan kardiovaskular. Tiga perubahan utama adalah hipotensi ortostatik, meningkatnya beban kerja jantung, dan perubahan trombus. Pada pasien imobilisasi, menurunkan volume cairan yang bersirkulasi, berkumpulnya darah pada ekstremitas bawah, menurunnya respon otonomik akan terjadi. Faktor ini akan menurunkan aliran balik vena disertai meningkatnya corak jantung yang direfleksikan dengan menurunnya tekanan darah. Hal ini terutama terjadi pada pasien lansia karena beban kerja jantung meningkat serta konsumsi oksigen juga meningkat. Yang keempat itu adalah perubahan muskuloskeletal. Dampak imobilisasi pada sistem muskuloskeletal adalah gangguan permanen atau temporer atau ketidakmampuan yang permanen. Dampak pembatasan mobilisasi adalah gangguan metabolisme kalsium dan gangguan sendi. Karena pemecahan protein, pasien kehilangan massa tubuh yang tidak berlemak, massa otot berkurang tidak stabil untuk mempertahankan aktivitas. Jika mobilisasi terus terjadi dan pasien tidak melakukan latihan, kehilangan massa otot akan terus terjadi. Perkenalkan, nama saya Talita dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai patofisiologi dari imobilisasi. Yang selanjutnya adalah perubahan eliminasi urin, di mana urin yang dibentuk oleh ginjal harus memasuki kandung kemih yang tidak dibantu oleh gaya gravitasi. Karena kontraksi peristaltik ureter tidak mampu menimbulkan gaya gravitasi, pelvis ginjal teriris sebelum urin memasuki ureter. Dan kejadian ini disebut statis urin dan meningkatkan resiko infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Klien imobilisasi berisiko tinggi terkena batu ginjal oleh karena mereka sering mengalami hiperkalsemia. Yang selanjutnya adalah perubahan integumen. Perubahan metabolisme yang menyertai imobilisasi dapat meningkatkan efek tekanan yang berbahaya pada kulit klien yang imobilisasi. Hal ini membuat imobilisasi menjadi masalah resiko yang besar terhadap luka tekan. Tekanan mempengaruhi metabolisme seluler dengan menurunkan atau mengeliminasi sirkulasi jaringan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada perubahan perkembangan. Perubahan perkembangan merupakan dampak fisiologis yang muncul akibat dari imobilisasi. Misalnya, ibu yang mengalami komplikasi saat kelahiran harus tirah baring dan mengakibatkan tak mampu berinteraksi dengan bayi baru lahir seperti yang ia harapkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Ayu Irwahyu dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 223. Adapun tanda dan gejala secara fisiologis yang dapat dilihat yaitu perubahan secara klinis, kesulitan melakukan pergerakan dan rasa sakit yang terus-menerus, penurunan konsumsi oksigen maksimum sehingga terjadinya intoleransi ortostastik, penurunan fungsi ventrikel kiri menyebabkan denyut jantung mengalami peningkatan, penurunan volume sekuncup sehingga penurunan kapasitas kebugaran, konstipasi akibat adanya perlambatan khusus, penurunan evakuasi kandung kemih, serta yang terakhir itu gangguan tidur seperti contohnya bermimpi pada siang hari dan terjadinya halusinasi yang berlebihan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwara Sidarta Putrayana dengan 3 digit NIM terakhir 206. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari imobilisasi. Nah, adapun pencegahan dari imobilisasi itu sendiri dapat dilakukan dengan memperhatikan asupan serat, cairan, asupan suplemen, vitamin dan mineral dari pasien itu sendiri. Yang selanjutnya, pada pencegahan imobilisasi lebih lanjut, dapat melakukan mobilisasi ulang dan progresif pada pasien rawat inap dan pada pasien lansia. Dan cara yang berikutnya, pencegahan juga dapat dilakukan dengan menyarankan pasien untuk duduk di kursi roda dan direposisi setiap 1 jam atau mengubah tumpuan berat badan setiap 15 menit sekali. Untuk metode yang lain, juga ada dinamakan metode kursi atau kasur donat, yang dimana ini bisa menjadi alat terapi pada penyakit ini. Nah, bisa menggunakan bahan motor Vespa yang dilapisi, kemudian pasien akan ditaruh di atasnya dengan tujuan untuk mencegah dekubitis. Tapi ada penelitian yang mengatakan jika ini tidak efektif, karena ini dengan cara ini bisa meningkatkan kemungkinan dekubitus itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Pengobatan imobilisasi pada usia lanjut dapat disesuaikan dengan penyebab serta tanda dan gejala yang timbul pada pasien. Sebelum menentukan terapi yang akan diberikan, perlu diketahui informasi dan riwayat pasien dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik,
evaluasi status fungsional, kondisi mental, dan juga kognitif. Dalam manajemen imobilisasi pada usia lanjut, dapat dilakukan dengan kerjasama antara tim medis interdisiplin, pasien, dan juga keluarga, dengan memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya tirak baring yang lama, pentingnya latihan, dan juga ambulasi dini. Kemudian pastikan kebutuhan nutrisi pasien tercukupi dengan memperhatikan cairan, besi, suplemen vitamin, dan juga mineral. Kemudian lakukan latihan imobilisasi ulang secara progresif dan atasi infeksi atau komplikasi medis lainnya. Imobilitas adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu bergerak secara bebas dikarenakan adanya perubahan fungsi biologis yang menyebabkan terganggunya pergerakan atau hilangnya pergerakan anatomis. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, orang lanjut usia didefinisikan sebagai orang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas. Keadaan imobilisasi dapat menyebabkan kekakuan pada otot dan juga dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi pada lansia. Imobilitas pada lansia dapat dibagi menjadi imobilitas fisik, di mana imobilitas ini didefinisikan sebagai suatu keadaan terjadinya batasan pada gerakan fisik yang bersifat independen serta terarah, baik pada satu atau lebih ekstremitas tubuh. Lalu ada imobilitas emosional, di mana imobilitas ini disebabkan karena adanya perubahan secara mendadak dalam penyesuaian diri pada situasi atau lingkungan baru. Selanjutnya ada imobilitas sosial, di mana imobilitas ini disebabkan karena adanya pembatasan seseorang dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Imobilitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti gangguan muskuloskeletal, gangguan kardiovaskular, dan gangguan sistem respirasi. Imobilitas dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan dan perubahan fungsi dalam tubuh, seperti perubahan metabolisme, perubahan pernafasan, perubahan kardiovaskuler, perubahan muskuloskeletal, perubahan eliminasi urin, perubahan integumen, dan perubahan perkembangan. Pengobatan imobilitas pada pasien usia lanjut dapat disesuaikan dengan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, evaluasi status fungsional, kondisi mental, kognitif, dan mobilitas. Manajemen pengobatan pada pasien imobilitas memerlukan kerjasama antara tim medis, interdisiplin, pasien, dan keluarga pasien. Baik, sekian presentasi dari SKDA 7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.